Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Nuarisa dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika, yaitu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Jadi yang akan dibahas mengenai sumber energi adalah pertama, kelestarian sumber energi, kemudian penggunaan sumber energi, yang ketiga, energi terbarukan dan energi tak terbarukan, dan yang keempat adalah dampak dan solusinya. Jadi yang pertama adalah kelestarian sumber energi. Poin 1 adalah energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya melimpah. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Contoh energi terbarukan yaitu air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan juga biomasa. Selanjutnya adalah energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Dalam pemanfaatan energi tak terbarukan, harus diperhatikan jumlahnya dalam serta dampaknya bagi lingkungan. Contoh energi tak terbarukan adalah minyak bumi dan juga batu bara. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sumber energi. Jadi terdapat 4 penggunaan sumber energi. Yang pertama adalah penggunaan sumber energi pada sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sumber energi yang digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Kebutuhan listrik dipenuhi dan PLN atau pembangkit sendiri menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau batu bara. Sebagian industri seperti industri pengolahan kelapa sawit menggunakan limbah biomasa untuk pembangkit listrik. Selanjutnya adalah penggunaan energi pada sektor transportasi. Pada sektor transportasi, sumber energi yang paling besar penggunaannya adalah bahan bakar minyak. Gas dan biofuel juga digunakan, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi dan daya beli kendaraan sehingga memengaruhi permintaan energi. Selanjutnya adalah penggunaan energi pada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga memerlukan energi untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang digunakan adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Kebutuhan energi saat memasak dipenuhi dengan pembakaran bahan bakar minyak, LPG, dan gas bumi. Untuk menyalakan atau menghidupkan alat-alat elektronik membutuhkan listrik. Di daerah yang tidak dijangkau listrik harus menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan energi pada sektor komersial. Penggunaan energi pada sektor komersial meliputi hotel,
pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energi yang digunakan dalam sektor ini yaitu listrik, bahan bakar minyak, gas bumi, dan juga LPG. Sumber energi yang paling banyak digunakan yaitu listrik sebagai pendingin ruangan, penerangan, dan menyalakan alat-alat elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang energi terbarukan. Jadi, contoh energi terbarukan yang pertama adalah energi surya atau matahari. Energi surya atau matahari dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari yang menghasilkan uap panas untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik. Kemudian sebagai pemanas dan pendingin tenaga matahari. Contoh energi terbarukan yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi dapat digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Kemudian sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Selanjutnya, sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Contoh berikutnya adalah angin. Angin dapat digunakan sebagai kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian dapat melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan juga digunakan untuk memompa air untuk mengairi sawah. Contoh selanjutnya adalah biomasa. Biomasa dapat dimanfaatkan menjadi biobriket. Kemudian, gas yang dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Selanjutnya, untuk pembuatan etanol dari biomasa. Kemudian, dapat juga digunakan sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar biocair. Nah, contoh energi terbarukan yang selanjutnya adalah gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar, pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik, serta menjadi komoditas energi untuk ekspor. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk air conditioner atau AC. Nah, contoh energi terbarukan yang terakhir adalah air. Air digunakan untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik, lalu menjadi energi listrik atau PLTA. Nah, setelah mengetahui apa saja energi terbarukan, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih contoh energi tak terbarukan. Nah, jadi contoh yang pertama adalah minyak bumi. Jenis produk yang paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Nah, contoh yang kedua adalah batu bara. Batu bara banyak dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik serta digunakan sebagai bahan bakar. Nah, setelah mengetahui kelestarian sumber energi, kemudian penggunaan sumber energi, serta apa saja contoh dari sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan, selanjutnya kita akan mengetahui dampaknya bagi kehidupan. Nah, yang pertama adalah dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu menyebabkan pencemaran udara, kadar gas rumah kaca di atmosfer menjadi meningkat. Kemudian, tumpahnya minyak bumi ke sungai atau laut dapat menyebabkan pencemaran perairan. Kemudian, tanah bekas tambang merusak kesuburan tanah. Selanjutnya, ada juga dampaknya terhadap kesehatan. Yang pertama, asap mengakibatkan gangguan pernapasan kronis hingga kematian. Kedua, radiasi yang diakibatkan reaktor nuklir mengancam keselamatan manusia. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin dapat mengubah iklim lokal maupun global. Nah, selain dampaknya bagi lingkungan dan juga kesehatan, ada juga dampaknya terhadap ekonomi.
Yang pertama adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian, harga yang dibutuhkan dari sumber energi mahal sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran. Akan mengurangi tenaga kerja karena biaya produksi yang mahal. Nah, selanjutnya adalah solusinya. Solusi untuk mencegah dampak dari penggunaan energi adalah yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian, mengembangkan energi alternatif. Selanjutnya, memperhatikan dan mempertahankan lingkungan hidup sehingga tidak merusak siklus ekologi. Dan menghemat pemakaian energi dan sumber alam karena pemborosan yang dilakukan sangat menyedot stok energi yang tersedia. Serta menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk mengelola atau mengolah sumber energi. Nah, jadi itu saja materi mengenai keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Saya Jessica Nuarisa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.